Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada perkuliahan pengkajian penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang terhormat Profesor Dr. Subiantoro M. Yang terhormat Dr. Muhdayin MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fatahillah dan rekan saya Kartika Dewi Lutfianti izin menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini yang berjudul atau mengenai asesmen alternatif. Slide selanjutnya, Mbak Kartika. Nah, dalam asesmen alternatif ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu hakikat asesmen alternatif. Yang kedua, asesmen otentik. Yang ketiga, jenis-jenis bentuk penilaian asesmen alternatif berdasarkan penilaian. Dan yang keempat adalah hubungan asesmen alternatif dan asesmen tradisional. Langsung saja untuk yang pertama, hakikat asesmen alternatif. Menurut Bluestein, asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu. Informasi tersebut biasanya diperoleh dengan metode paper and pencil test atau disebut dengan asesmen konvensional. Namun, metode tersebut itu hanya dapat mengukur kemampuan kognitif siswa dan belum mengetahui kemampuan siswa secara holistik. Dengan hal itu, guru memerlukan instrumen selain paper and pencil test. Artinya diperlukan asesmen alternatif. Nah, asesmen alternatif ini sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk mengakses kinerja atau hasil belajar peserta didik. Asesmen alternatif ini menilai siswa secara holistik. Jadi ketika asesmen konvensional tidak bisa menilai kemampuan siswa secara holistik, maka asesmen ini mengukur kemampuan siswa secara holistik. Selanjutnya, Mbak Kartika. Salah satu asesmen alternatif yaitu adalah asesmen otentik. Asesmen otentik ini merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah dikuasai dengan baik dan dicapai. Tujuan dari asesmen otentik ini antara lain, 1. Mengembangkan respon peserta didik, kemudian menunjukkan cara berpikir tingkat tinggi, kemudian yang ketiga, mensintesis pembelajaran di kelas, kemudian yang keempat, menggunakan pengumpulan pekerjaan. Serta yang kelima, memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen secara beragam. Yang keenam, didasarkan dari kriteria yang jelas. Yang ketujuh, berhubungan erat dengan belajar di kelas. Yang kedelapan, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaannya. Itu tujuan dari asesmen otentik. Kemudian prinsip-prinsip dari asesmen otentik ini antara lain. 1. Proses asesmen harus merupakan bagian tak terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, pengaksesan harus mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, pengaksesan harus menggunakan berbagai ukuran, metode, kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, pengaksesan harus bersifat holistik.
yang mencakup semua aspek pembelajaran. Artinya, pengaksesan harus bersifat menyeluruh, baik dalam ranah kognitif, psikomotor, dan sikap. Jadi, menyeluruh. Ada 3 kalau nggak salah, yaitu psikomotor, kognitif, dan sikap. Kemudian, cara untuk melakukan assessment otentik ini antara lain, 1, mengidentifikasi standar yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan tugas-tugas sehingga peserta didik dapat menunjukkan kompetensi-kompetensi yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dari performa yang baik atau kriteria untuk setiap tugas. Jadi di dalam mengerjakan tugas kita identifikasi kriteria untuk mencapai tugas tersebut. Kemudian yang keempat, setiap kriteria dilakukan atau diidentifikasi 2 atau lebih tingkat performa peserta didik yang dapat membedakan performa peserta didik yang berbeda. Dalam hal ini adalah rubrik penilaian. Itu perlu dilakukan untuk melakukan assessment otentik ini. Kemudian selain tujuan, prinsip, dan cara, ada manfaat yang dapat diperoleh ketika kita melakukan assessment otentik ini. Yang pertama, dapat mengungkapkan pemahaman siswa secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan tujuan di mana assessment otentik ini mengukur kemampuan siswa secara keseluruhan atau holistik. Ya. Kemudian yang kedua, menghubungkan apa yang dipelajari dengan pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga, manfaatnya adalah melatih siswa untuk mengumpulkan informasi serta menghubungkan sumber belajar dan berpikir secara sistemik. Jadi yang ketiga ini cenderung melatih siswa untuk mengumpulkan informasi, kemudian menggunakan sumber belajar dan berpikir secara sistemik. Kemudian yang keempat, meningkatkan dapat melatih siswa untuk berpikir tinggi, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang kelima, dalam diri siswa memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Yang keenam, belajar untuk evaluasi diri dan melakukan refleksi. Nah, itu tadi assessment otentik dari segi tujuan, prinsip, dan cara serta manfaat. Kemudian selanjutnya, jenis bentuk assessment alternatif berdasarkan alat penilaian. Berdasarkan alat penilaian, assessment dibagi menjadi terdiri atas 6. Yang pertama, assessment informal. Yang kedua, pertanyaan langsung. Yang ketiga, assessment kinerja. Yang keempat, assessment portofolio. Yang kelima, wawancara. Dan yang keenam, observasi. Selanjutnya, Mbak Kartika. Yang pertama, assessment informal. Assessment informal adalah assessment yang dilakukan secara spontan atau tidak direncanakan. Dan ketika assessment ini dilakukan, biasanya peserta didik tidak menyadari bahwa dirinya sedang dinilai. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertanyaan secara langsung yang diberikan guru terhadap peserta didik. Dapat dipahami bagaimana sikap peserta didik terhadap objek yang ditanyakan berdasarkan jawaban dan reaksi peserta didik. Itu yang kedua. Kemudian kelebihan dari assessment informal, yaitu pendidik dapat melakukan pengaksesan secara terus-menerus. Yang kedua, pengaksesan pengaksesan berjalan secara alami atau spontan. Jadi pada assessment informal ini, ketika kita melakukan ini, siswa tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan penilaian. Kita ambil contoh, misal kita sedang melakukan pembelajaran mengenai teks deskripsi, kemudian di tengah-tengah kita bertanya kepada siswa, apakah ada yang tahu
apa itu teks deskripsi, kemudian ada siswa yang menjawab. Nah, itu salah satu wujud dari assessment ini. Mereka tidak sadar bahwa pertanyaan itu adalah terkait mengukur penilaian pengetahuan mereka terhadap teks deskripsi. Kemudian kelebihan dari asesmen informal yang ketiga yaitu bentuk pengaksesan bisa bervariasi sesuai dengan kondisi kelas. Jadi lebih fleksibel. Namun dari kelebihan itu terdapat kelemahan dari asesmen informal. Yang pertama, dibutuhkan penarikan kesimpulan dari catatan sehari-hari yang telah terkumpul. Yang kedua, terlupakan karena spontan dan terus-menerus. Asesmen ini cenderung terlupakan karena dilakukan secara terus-menerus dan spontan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya waktu untuk melakukan. Kita tahu sendiri bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu waktunya 1 jam itu kalau nggak salah 40 menit. Nah, untuk melakukan kegiatan asesmen ini itu tidak ada waktu. Dalam artian kurang itu tidak adanya waktu untuk melakukan asesmen ini. Karena itu tadi waktunya untuk mencapai kompetensi dasar pun itu 1 jam 40 menit, dan ketika kita menambahkan berbagai asesmen ini, itu tentunya hanya bisa dilakukan ke beberapa siswa. Enggak semua siswa bisa kita tanya, karena tadi keterbatasan waktu untuk melakukan. Nah, kemudian asesmen yang ketiga yaitu asesmen kinerja, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kartika Dewi. Untuk waktunya kami silakan. Ya, jenis asesmen alternatif yang selanjutnya yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja ini yaitu menilai tugas yang dilakukan peserta didik sehingga memiliki informasi lengkap tentang pendidik. Jadi asesmen kinerja ini memfokuskan pada aspek psikomotor dari kemampuan siswanya begitu. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam asesmen kinerja ini, yang pertama, langkah kinerja dilakukan menunjukkan kinerja suatu kompetensi. Jadi kinerja yang akan dinilai itu harus sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan gitu. Kemudian yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek. Yang ketiga, kemampuan khusus yang diperlukan. Yang keempat, kemampuan yang diakses tidak terlalu banyak, karena ini lebih fokus ke aspek keterampilan atau psikomotor peserta didik. Jadi aspek kognitifnya hanya tersinggung sedikit begitu, lebih fokus ke aspek keterampilannya. Kemudian kemampuan yang akan diakses diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Ini dirasa perlu karena untuk memberi informasi juga kepada siswa bahwa siswa nanti harus seperti apa untuk melaksanakan asesmen kinerja ini. Kemudian beberapa penekanan dalam asesmen ini. Yang pertama, mementingkan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang banyak, karena ini merupakan asesmen kinerja atau fokusnya lebih ke aspek keterampilan, jadi memang waktu yang diperlukan untuk menilai siswa itu memang terlampau lumayan banyak waktu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan untuk mendiagnosis. Yang keempat, pembelajaran fokus pada unjuk kerja. Yang kelima, mengutamakan pemahaman konsep. Yang keenam, membutuhkan waktu yang banyak. Ini tadi sudah. Yang ketujuh, memfokuskan pembelajaran
pada materi pelajaran. Selanjutnya, metode dalam menggunakan asesmen kinerja ini yang pertama yaitu mengidentifikasi langkah penting. Ini perlu diungkapkan ke siswa untuk siswa agar lebih paham, lebih tersistem begitu untuk melakukan asesmen kinerja ini. Kemudian yang kedua, membuat kriteria yang akan diukur. Yang ketiga, mendefinisikan secara jelas terkait kriteria kemampuan yang akan diukur. Kemudian metode penyekoran kinerja siswa bisa berupa daftar cek dan skala penilaian. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari asesmen kinerja ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu mengetahui hasil belajar secara kompleks. Yang kedua, menyajikan suatu alat evaluasi yang lebih hakiki. Dan yang ketiga, motivasi belajar yang tinggi. Karena ini terfokus pada aspek keterampilan, jadi siswa itu lebih banyak aktivitas begitu. Jadi tidak hanya mengerjakan soal di tempat duduk, tapi siswa juga diharuskan untuk beraktivitas, misalnya untuk menyajikan teks berita secara lisan begitu. Kemudian kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu. Yang kedua, memiliki reliabilitas yang rendah. Dan yang ketiga, frekuensi melakukan evaluasi secara individu harus lebih daripada dalam kelompok. Selanjutnya, pedoman dalam penggunaan asesmen ini, setelah asesmen kinerja, selanjutnya ada asesmen portofolio. Asesmen portofolio ini diartikan sebagai kumpulan hasil karya seseorang, hal ini adalah siswa, baik dalam bentuk tertulis, karya seni, maupun berbagai penampilan yang tersimpan dalam bentuk kaset atau video. Jadi asesmen portofolio ini bisa untuk mengetahui kemampuan siswa tidak hanya pada aspek keterampilan saja, tetapi dalam bentuk kognitif pun juga bisa. Kemudian pedoman dalam penggunaan asesmen portofolio ini, yang pertama, memiliki kriteria penilaian yang jelas. Dan yang kedua, portofolio terdiri atas berbagai bentuk informasi. Yang ketiga, kualitas portofolio harus semakin ditingkatkan. Karena pada prinsipnya asesmen portofolio ini bukan sekadar kumpulan hasil pekerjaan siswa, tetapi dari beberapa kumpulan hasil pekerjaan siswa itu tadi juga harus dilihat sampai mana perkembangan kemampuan siswa dalam suatu materi begitu. Jadi terlihat progresnya, misalnya materi menulis teks deskripsi baru mendapat nilai 80 misalnya, kemudian nanti materi selanjutnya nanti bisa meningkat gitu. Itu nanti terlihat jika menggunakan asesmen portofolio ini. Kemudian yang keempat, portofolio harus terbuka bagi orang-orang yang secara langsung berkepentingan dengan hasil karya. Kemudian jenis-jenis portofolio, yaitu ada portofolio proses, portofolio pameran, dan portofolio refleksi. Selanjutnya adalah asesmen wawancara. Wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar.
Kelebihan dari asesmen ini adalah bisa kontak langsung dengan siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Misalnya dalam asesmen wawancara ini bisa menanyakan secara langsung apa dari materi yang memang diajarkan, dan wawancara ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada wawancara berstruktur. Wawancara ini memungkinkan jawaban sudah dipersiapkan sehingga siswa hanya memilih jawaban alternatif yang sudah ada. Jadi wawancara berstruktur ini guru sudah menyiapkan pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban begitu. Nanti siswa tinggal memilih jawaban mana yang menurut siswa itu lebih tepat gitu. Dan yang kedua ada wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan bebas sesuai dengan pendapat dan pemahamannya. Jadi siswa bisa mengungkapkan semua yang ada di pikirannya, maksudnya apa yang dia pahami tanpa harus terbatas dengan tulisan. Jadi jika diungkapkan secara lisan, rasanya lebih mudah begitu bagi siswa. Kemudian keuntungannya adalah informasi lebih padat dan lengkap. Sekalipun kita harus bekerja keras dalam menganalisisnya, sebab jawabannya beraneka ragam. Ya keuntungannya itu tadi, siswa lebih leluasa begitu mengungkapkan pendapat dia tentang pertanyaan yang diutarakan oleh guru. Tetapi dari pihak gurunya itu harus lebih ekstra untuk menilai jawaban dari siswanya gitu, karena nanti pasti siswa akan jawabannya itu tidak hanya satu poin gitu, tetapi akan meluas. Selanjutnya ada asesmen observasi. Asesmen observasi yaitu alat penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Menurut kami ini lebih ke untuk menilai aspek sikap dari siswa. Kemudian ada beberapa jenis dari asesmen observasi ini. Yang pertama, observasi langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Jadi ini bisa dilakukan oleh guru ketika di dalam kelas, baik itu ketika dalam proses pembelajaran atau ketika siswa mengerjakan tugas di kelas begitu. Jadi guru bisa mengamati sikap-sikap siswa, baik sikap siswa ketika bertanya maupun berdiskusi dengan sekelompoknya begitu. Kemudian yang kedua, observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti mikroskop untuk mengamati bakteri, suryakanta untuk melihat pori-pori kulit. Jadi observasi tidak langsung ini harus disertai dengan bantuan alat begitu. Kemudian yang ketiga, observasi partisipasi, yaitu pengamat harus melihat diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati. Selanjutnya, hubungan antara asesmen alternatif dan asesmen tradisional. Asesmen tradisional hanya dapat mengukur kemampuan kognitif, dan sesuai berkembangnya kurikulum,
asesmen tradisional ini dikembangkan pula supaya tidak hanya mengukur aspek kognitif siswa saja, tetapi bisa untuk mengukur aspek-aspek yang lain, sehingga muncul asesmen alternatif ini. Jadi asesmen alternatif ini sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk mengakses kinerja atau hasil belajar peserta didik. Jadi asesmen alternatif ini sebagai pelengkap dari terlaksananya asesmen tradisional. Dalam hal ini berarti bahwa adanya asesmen alternatif merupakan perkembangan baru dari asesmen tradisional. Dengan kata lain, asesmen alternatif tidak menghilangkan peran dari asesmen tradisional, tetapi sebagai suplemen atau pelengkap sehingga kemampuan hasil belajar peserta didik dapat dideskripsikan dengan secara holistik. Tapi jadi asesmen alternatif ini ada bukan untuk menggeser posisi asesmen tradisional. Jadi asesmen tradisional ini masih bisa digunakan, tetapi harus dilengkapi juga dengan asesmen alternatif. Jadi jika hanya menggunakan asesmen tradisional saja, itu dirasa kurang tepat, karena belum bisa mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Jadi penggunaannya itu harus bersamaan antara asesmen tradisional dan asesmen alternatif agar kemampuan siswa dapat diukur secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Yes, kemudian saya serahkan kembali kepada teman saya, Mas Bagus. Ya, terima kasih Kartika atas pemaparannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang materi asesmen alternatif. Apabila dalam penyajian materi ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam hati, kami mohon maaf dan kami cukupkan presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.